Halo, sekarang kita masuk ke materi IPTEX, mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kita akan bahas pengertian dan makna IPTEX, perkembangan IPTEX, hubungan manusia dan IPTEX, problematika IPTEX, dan dampak positif negatif IPTEX. Pengertian IPTEX dan makna IPTEX. Apa itu IPTEX? Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dari zaman purba hingga sekarang, manusia berusaha menemukan upaya termudah bagi kehidupannya. Dengan mengenal ilmu pengetahuan, manusia berusaha mengembangkan kualitas dirinya yang diaktualisasikan dalam pengembangan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal dari perkembangan teknologi yang disokong oleh seni guna mempermudah dan mempernyaman kehidupan manusia sehari-hari. Namun, bukan berarti teknologi hanya bergantung kepada ilmu pengetahuan, bahkan teknologi juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX sangat mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung. Bahkan dari manusia merasakan perubahan yang sangat berarti dalam kehidupan sosial budayanya. Untuk melihat pengaruh perkembangan IPTEX, perlu kiranya dibahas dahulu hal yang mendasar dari IPTEX, yaitu penjabaran dari IPTEX tersebut. Di tengah era modern ini, kata ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bukanlah kata-kata yang baru. Hampir seluruh kalangan mengenali kata tersebut yang dapat digabung dengan sebutan IPTEX. Namun, jika kita mempertanyakan arti yang sebenarnya dari IPTEX, maka kita akan mengalami sedikit hambatan. IPTEX merupakan singkatan kata dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga apabila kita akan membahas IPTEX dari sisi arti, maka kita mau tidak mau harus melihat pengertiannya satu persatu. Apa itu IPTEX? Pertama, ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, memiliki objek kajian, dan metode pembahasan akan kajian tersebut. Ilmu bisa dikatakan sebuah pengetahuan yang sudah teruji. Selanjutnya, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui seseorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan tidak dapat dikatakan ilmu karena belum teruji. Selanjutnya, teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Ini menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2. Selanjutnya, seni. Dalam arti luas, seni adalah sesuatu yang dibuat manusia dan bukan dari hasil kegiatan alami. Tapi dalam arti sempit, seni adalah sesuatu yang diketahui seorang yang didapat dari pengalamannya. Pengetahuan tidak didapatkan. Berarti pengertian IPTEX adalah suatu inovasi yang berupa hasil olah pikir manusia berdasarkan teori-teori ilmu pengetahuan untuk memudahkan kebutuhan hidup manusia. Jadi makna IPTEX IPTEX termasuk bagian dari unsur kebudayaan universal. Dapat dipastikan IPTEX akan dijumpai pada setiap kehidupan manusia. Selanjutnya, pelan tapi pasti IPTEX terus berkembang sejalan dengan kemajuan penalaran umat manusia. Selanjutnya, IPTEX bagi manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia untuk menciptakan taraf kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, perkembangan IPTEX.
Sejarah perkembangan ipteks dimulai dari zaman purba, zaman kekuasaan Romawi, zaman pertengahan, dan zaman modern. Di zaman purba atau sekitar 4 juta tahun yang lalu, pada zaman purba ini manusia hanya mengetahui mengenai bebatuan. Dalam hal ini manusia sudah mengenal teknologi dari bebatuan, yang mana bebatuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimulai dari adanya kapak dari batu, kemudian batu untuk memecahkan atau memotong daging, dan yang lainnya. Nah, melalui trial dan error manusia mulai mengenal api untuk memasak. Hal ini mendorong mereka membuat barang pecah belah lainnya. Hal yang bersifat khusus lagi adalah kemampuan menulis dan berhitung. Yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Selanjutnya zaman kekuasaan Romawi kuno, yaitu sekitar 600 sampai 200 sebelum Masehi. Dimulai dari perubahan cara berpikir yang awalnya manusia itu hidup berpindah-pindah atau nomanden karena menyesuaikan dengan ketersediaan makanan atau bahan makanan untuk kebutuhan mereka. Akhirnya mereka memilih untuk hidup menetap setelah mengetahui tentang cara mengelola makanan atau memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya terbentuklah kemajuan teknologi. Dimulai dari mereka mengenal yang namanya api tersebut. Selanjutnya mulailah adanya penemuan dalil-dalil atau hipotesis. Selanjutnya zaman pertengahan. Pada masa ini Eropa mengalami kemunduran zaman dikarenakan terhentinya perkembangan ilmu dan pengetahuan, sehingga masa ini dikenal dengan masa kegelapan di Eropa. Penyebab lainnya ialah kekuasaan gereja begitu dominan dan sangat menentukan kehidupan di Eropa. Semua kehidupan harus diatur dengan doktrin gereja atau hukum dan ketentuan Tuhan. Gereja tidak memberikan kebebasan berpikir, namun perkembangan ipteks di dunia Islam mulai aktif berperan dalam mengedepankan peradaban dunia dengan baik. Selanjutnya, adanya tokoh Islam pada zaman pertengahan. Ada Al-Khawarizmi sebagai pencetus perhitungan aljabar, ada Al-Kindi di bidang filsafat Islam, dan Ibnu Sina di bidang kedokteran. Selanjutnya, zaman modern sekitar 658 Masehi sampai sekarang. Pada zaman Renaissance ini ditunjukkan dengan perkembangan yang cemerlang di bidang seni dan sastra. Masa ini merupakan fase lahir dan berkembangnya kembali budaya Yunani sampai dengan Romawi kuno, serta merubah masyarakat Eropa menjadi masyarakat yang modern. Selanjutnya, Kopernikus dan Galileo telah memantapkan prinsip heliosentris, di mana mataharilah yang sebagai pusat tata surya. Yang prinsip ini merombak teori sebelumnya, yaitu teori geosentrisme, di mana bumi sebagai pusat. Bumi ini bulat, bukan datar. Francis Bacon juga merupakan ilmuwan penting saat itu. Menurut Talcott Parsons, di dalam buku Dwi Ningrum 2012, masyarakat modern digambarkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, adanya netralitas efektif, yaitu bersikap netral, bahkan dapat menuju sikap tidak memperhatikan orang lain atau lingkungan. Selanjutnya, orientasi diri, yaitu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, universalisme, yaitu menerima segala sesuatu dengan objektif. Selanjutnya, prestasi, yaitu masyarakatnya suka mengejar prestasi. Selanjutnya, spesifitas, yaitu berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu. Selanjutnya, perkembangan ipteks di Indonesia. Dimulai dari perkembangan di bidang intelektual, perkembangan di bidang telekomunikasi, perkembangan di bidang pertanian, perkembangan di bidang kedokteran, dan perkembangan di bidang seni. Untuk perkembangan di bidang intelektual,
Dimulai dengan mengupgrade metode pembelajaran sesuai kebutuhan, seperti saat ini yang mengharuskan kita menjalani sekolah daring. Maka bermunculanlah metode-metode pembelajaran. Contohnya ada e-learning, research, e-book, iPusnas, ruang guru, Kuiper, dan lainnya, di mana setelah mengupdate metode pembelajaran sesuai kebutuhan, itu ada mengupgrade platform atau media pembelajaran sesuai kondisi, dan yang terakhir mengupgrade pula sistem penilaiannya. Perkembangan iptek di telekomunikasi. Pada bidang telekomunikasi ini sering terjadi beberapa perubahan atau upgrade produk sesuai dengan perkembangan zaman. Itu ada YouTube, Zoom, WhatsApp, Instagram, Tokopedia, Shopee, Grab, dan Gojek. Selanjutnya, perkembangan iptek di bidang pertanian. Pada bidang teknologi pertanian ini terfokus pada alat dan mesin budidaya pertanian, mempelajari penggunaan dan pemeliharaan. Teknik pertanian dapat membantu dalam meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan pangan di Indonesia. Contoh penerapan iptek yang dikembangkan dalam bidang pertanian itu ada bioteknologi dan rekayasa di genetika. Selanjutnya, di bidang kedokteran. Perkembangan iptek di bidang kedokteran ini juga mengarah kepada penemuan-penemuan mengenai alat-alat kedokteran yang canggih, akurat, dan safety, sehingga dapat memudahkan pemeriksaan penyakit terhadap pasien. Ada CT scan, X-ray, laparoskopi, elektrokardiografi, ultrasonografi, dan gamma kamera. Selanjutnya, perkembangan iptek di bidang seni dikarenakan kondisi saat ini sehingga menjadikan berkembangnya iptek sangat signifikan, seperti adanya Photoshop virtual, Photoshop virtual, ada Photoshop, terus ada aplikasi Adobe Premiere juga. Selanjutnya, hubungan manusia dan iptek. Selanjutnya, materi ketiga adalah hubungan manusia dan iptek. Manusia dan iptek ini merupakan komponen penting dalam perkembangan iptek. Manusia berperan sebagai subjek dan objek dalam iptek. Yang dimaksud manusia sebagai subjek iptek adalah manusia dianggap sebagai subjek iptek dikarenakan manusia merupakan pelaku utama dalam penciptaan iptek tersebut. Selanjutnya, sebagai subjek iptek, manusia melakukan cara sebagai berikut, dimulai dari pengamatan, lalu dilakukan percobaan dan dianalisis, kemudian terbentuklah teknologi. Selanjutnya, manusia sebagai objek iptek, yaitu manusia merupakan pengguna dari iptek. Manusia juga aktif dalam penggunaan iptek di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, manusia berperan menjadi dua sisi, yakni subjek dan objek. Materi keempat, problematika iptek. Problematika iptek di Indonesia. Yang pertama, pembangunan ipteknya itu belum merata. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum disentuh oleh iptek ini. Yang kedua, budaya penggunaan iptek yang belum berkembang dan terbatasnya sumber daya iptek. Problematika pengembangan iptek bagi adab dan peradaban manusia. Itu mempengaruhi perilaku antisosial, terus adanya kecemasan berlebih, terus adanya sifat ketagihan. Nah, masalah hak atas kekayaan intelektual adalah masalah yang berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, perkembangan bioteknologi dengan teknologi rekayasa dan genetika menyebabkan lahirnya kebutuhan untuk melindungi hasil rekayasa bioteknologi. Pengaruh perkembangan iptek terhadap permasalahan hakikat. Selanjutnya, pengaruh negatif perkembangan iptek. Dari aspek politik, ada juga dari aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek hukum. Selanjutnya, indikator permasalahan iptek. Rendahnya kemampuan iptek nasional, rendahnya kontribusi iptek nasional di sektor produksi, belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek, dan lemahnya sinergi kebijakan iptek. Indikator permasalahan iptek. Selanjutnya, masih terbatasnya sumber daya iptek, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat, apalagi yang di daerah terpencil. Kemudian, belum optimalnya peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan hidup
dan masih lemahnya peran iptek dalam mengantisipasi serta menanggulangi bencana alam. Materi kelima, dampak positif dan negatif iptek. Dampak positif iptek dapat memudahkan segala aktivitas manusia, dapat mempercepat kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengurangi pemakaian bahan-bahan alam atau go green. Iptek juga membawa manusia ke arah lebih maju dan modern. Selanjutnya, dampak negatif iptek itu dapat merusak moral, dapat menuturkan nilai-nilai budaya, dapat menimbulkan kecanduan sehingga menjadi malas, dapat menimbulkan perpecahan antara pengguna media sosial, dan dapat menimbulkan rasa iri dan gengsi sehingga potret kehidupannya di media sosial tidak sesuai dengan aslinya. Seperti yang kita tahu, banyak orang-orang yang memposting di sosial medianya itu tidak real dengan keadaan aslinya. Terima kasih.